Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan, khususnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami kembali dengan informasi pencarian korban tenggelam KMP Tunu Pratama Jaya yang terus berlangsung, salah satunya melalui pantauan udara. Polda Jawa Timur mengerahkan 1 helikopter mencari korban yang belum ditemukan. Kamis siang, tim pencarian korban KMP Tunu Pratama Jaya dari Polda Jawa Timur menyisir perairan Selat Bali. Selain pantauan udara, Polda Jawa Timur juga mengerahkan 6 kapal polair dan 35 personel untuk mencari korban. Hingga kini 29 orang masih dalam pencarian. Kita akan pantau situasi terkini pencarian korban yang masih hilang dalam peristiwa tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya ini bersama jurnalis Kompas TV Hernawan Mustika di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Jawa Timur dan juga IGD Ardika di Gilimanuk, Bali. Kita ke Hernawan terlebih dahulu. Hernawan, bagaimana perkembangan jumlah korban di sana dan juga proses pencarian terhadap penumpang yang hilang? Ya, selamat petang Tika dan juga saudara. Sudah kami laporkan dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Saat ini proses pencarian terpantau masih dilakukan oleh tim SAR gabungan. Dari data informasi yang kami terima, untuk korban meninggal tercatat 6 orang dan sekitar 28 orang masih dalam pencarian. Kapal tersebut masih simpang siur karena ada yang menyatakan ada 30 orang selamat. Jadi saat ini terpantau aktivitas pendataan terus dilakukan di posko di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Bisa saya laporkan juga pada petang tadi ada rombongan dari Bali, sejumlah kurang lebih 21 orang selamat yang dikirim dari Gilimanuk menuju Ketapang. Halo, Hernawan masih bisa mendengar suara saya? Ya. Nah, lalu apa saja yang jadi kendala dalam pencarian sejauh ini? Sejauh ini dapat kami informasikan dari tim SAR gabungan, selain Selat Bali dikenal dengan angin yang kencang dan ombak, cuaca memang cepat kali berubah. Jadi gelombang masih tampak tinggi meskipun aktivitas jumlah penyeberangan terus dilakukan oleh tim ASDP Ketapang Banyuwangi. Ya, jadi salah satu kendalanya adalah cuaca yang kerap berubah sehingga tantangan bagi tim SAR gabungan untuk mencari korban yang masih hilang. Terima kasih Hernawan. Berikutnya saya ke IGD Ardika di Gilimanuk, Bali. Kalau di sana seperti apa perkembangan pencariannya, termasuk juga para korban yang selamat maupun yang masih dicari? Ya baik, saudara, sepertinya jelang malam ini proses pencarian korban dari KMP Tunu Pratama Jaya untuk sementara dihentikan oleh tim SAR gabungan, mengingat kondisi di Selat Bali ini sudah mulai gelap seperti itu sehingga mengganggu proses pencarian. Untuk jarak pandang memang sangat terbatas. Namun data terupdate saudara yang kami dapatkan ini ternyata tadi di posko di Pelabuhan Gilimanuk itu terdapat penyesuaian data seperti itu, karena dari informasi yang saya dapatkan tadi di posko ada 1 nama korban itu yang tercatat lebih dari 1 kali seperti itu, sehingga tadi dihitung ulang jumlah korban yang selamat yang ada di posko di Pelabuhan Gilimanuk terdapat 28 orang, di mana tadi 21 orang berasal dari Banyuwangi sudah diseberangkan seperti itu oleh PT ASDP dengan menggunakan KMP Dharma Rucitra. Lalu 7 orang lainnya itu adalah warga lokal di Gilimanuk sendiri, dan ada juga warga yang bertempat tinggal di Bali seperti Tabanan dan juga Gianyar. Itu setelah diidentifikasi dan juga diminta keterangan,
informasi yang kami dapat juga itu sudah kembali seperti itu ke rumah mereka masing-masing. Nah, untuk korban jiwa sendiri, saudara, hingga malam hari ini yang dapat kami laporkan ada 6 korban meninggal dunia, dan informasi yang kami dapat 6 korban meninggal dunia ini sudah akan dikeberangkan seperti itu dengan menggunakan 5 ambulan milik Rumah Sakit Umum Negara. Kalau dapat saya informasikan kepada Anda, saudara, nama-nama korban yang meninggal dunia yang pertama ada Elok Rumantidi, itu berasal dari lingkungan Sri Tanjung Banyuwangi. Kemudian ada Anang Suryono, 59 tahun, alamat di Jalan Serma Abdul Rahman di Probolinggo, Jawa Timur. Kemudian ada Eko Sastrio, laki-laki 50 tahun, itu beralamat di lingkungan Toko Widi, Desa Klatak, Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi. Kemudian yang nomor 4 ada Cahyadi, perempuan, Cahyani maksud kami, mohon maaf, perempuan 45 tahun, dari Dusun Kerajaan Kulon, Banyuwangi, Jawa Timur. Dan yang terakhir ada Fitri April Lestari, perempuan 33 tahun, dari Dusun Timbar 1, Desa Tampo, Kecamatan Celuring, Kabupaten Banyuwangi. Dan yang terakhir, saudara, yang korban yang berhasil dapat seperti itu, ini informasinya adalah anak-anak seperti itu umur 4 tahun, dan anak ini adalah anak dari salah satu korban meninggal dunia seperti itu. Dan informasi sekali lagi yang kami dapatkan, 6 korban ini saat ini sudah akan diseberangkan seperti itu ke Banyuwangi, ke rumah duka masing-masing. Dan informasi juga yang kami dapatkan ada 1 korban, dan hingga saat ini masih dirawat seperti itu di Rumah Sakit Umum Negara. Dan pencarian masih akan terus berlangsung ya sampai ditemukan seluruh korban sesuai dengan manifest, begitu? Ya, betul. Jadi sesuai dengan manifest ada 53 jumlah penumpang dan 12 ABK. Jadi jika kita totalkan jumlah yang sudah ditemukan ada 35, sehingga ada 30 penumpang dan ABK lagi yang hingga hari ini masih dalam proses pencarian atau belum ditemukan. Baik, terima kasih Gede Adika, langsung dari Gilimanuk, Bali. Sebelumnya ada Hernawan Mustika dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Saudara, berdasarkan data Basarnas hingga saat ini juga masih dilakukan pencarian, dan berikutnya kami akan kembali dengan informasi lainnya. Sedianya digelar hari ini, Barreskrim Polri mengundur gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi di pekan depan. Ulasan selengkapnya usai jeda berikut ini.